Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersuka cita, kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang mengurapi firman-Mu dan kami semua, supaya kami semua diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tidak semua orang Kristen pasti masuk surga. Hanya setiap orang Kristen yang sudah bertobat dan lahir baru memiliki keyakinan dan kepastian masuk surga. Kapan kepastian itu dia dapatkan? Kepastian itu dia dapatkan segera sesudah dia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau dia sudah pasti selamat, pasti masuk surga, berhak menerima semua janji-janji Tuhan, apalagi yang dia kejar dalam hidup ini. Apalagi yang dia mau capai, baik dalam hal jasmaninya maupun dalam hal kerohaniannya. Ada yang mau jawab? Ya, benar sekali. Menjadi seperti Kristus atau menjadi orang Kristen yang semakin dewasa secara rohani dan berubah terus-menerus semakin serupa dengan Kristus seperti tertulis di Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan untuk menjadi serupa dengan Kristus tidak terjadi seketika, tetapi kita perlu terus-menerus, step by step, diubah seperti tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Tapi perubahan yang terus-menerus tersebut tidak terjadi begitu saja, tidak otomatis terjadi seperti ketika kita mengalami kelahiran baru. Tidak otomatis terjadi dengan lamanya kita jadi Kristen. Tidak. Itu sebabnya kita banyak menemukan orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, rajin ke gereja, aktif melayani, tetapi tetap seperti bayi rohani. Paulus berkata kepada gereja di Korintus di dalam 1 Korintus 3 demikian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Dilanjutkan dengan Ibrani 5 ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, tandanya apa kita masih anak kecil? Bayi rohani. Kita lanjutkan baca di 1 Korintus 3 tadi ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat yang kelima. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Jadi tandanya kita masih anak kecil, bayi rohani adalah yang pertama ada perselisihan di antara kita. Kedua, ada iri hati. Kamu kok WL terus, kamu kok diajak aku kok enggak. Ketiga, memecah-mecah tubuh Kristus. Kamu orang Protestan, aku karismatik. 4, sombong rohani. Merasa paling hebat karena paling sering disuruh melayani. Perubahan hidup
perubahan cara berpikir menjadi dewasa rohani ini tidak akan terjadi jika kita tidak sungguh-sungguh menginginkannya. Atau dengan kata lain, perubahan hidup, perubahan cara berpikir, kedewasaan rohani hanya akan terjadi jika ada kerinduan yang kuat dan dalam akan relasi dengan Tuhan yang tidak terbatas itu. Jadi yang terpenting di sini adalah apakah saudara rindu atau tidak? Dan ciri orang yang memiliki kerinduan yang kuat adalah secara konsisten menolak setiap hal yang merintangi dia untuk mencapai tujuannya. Kalau saudara sudah memiliki kerinduan ini, maka ada dua hal yang harus saudara kerjakan. Yang pertama adalah menyusun ulang kehidupan. Melalui apa? Melalui melakukan praktek-praktek rohani yang akan menghasilkan transformasi rohani. Dan yang kedua, mengatur ulang kehidupan melalui membangun irama kehidupan atau sacred rhythms. Apa itu transformasi rohani? Transformasi rohani adalah perubahan internal secara supranatural dan fundamental yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan, tidak oleh usaha manusia. Dan kedua, perubahan irama kehidupan atau disebut juga sacred rhythms, irama kudus, adalah perubahan yang saudara dan saya lakukan untuk membangun suatu kondisi supaya transformasi rohani bisa terjadi. Di awal tadi saya katakan, kunci utama untuk menjadi semakin seperti Kristus adalah kerinduan. Kenapa? Yang pertama, sebab kerinduan inilah yang akan menjadi motivator terkuat buat saudara untuk membangun sebuah disiplin rohani yang bukan menjadi beban, bukan sebuah kewajiban dan tidak diakibatkan oleh rasa bersalah, tetapi dibangun atas dasar kerinduan saudara mengalami transformasi rohani. Dan yang kedua, kerinduan saudara itu akan memotivasi saudara untuk mencari cara hidup yang menjawab kerinduan saudara yang terdalam tersebut. Motivasi yang benar akan membuat saudara terbuka dengan Tuhan. Akibatnya transformasi rohani akan terjadi. Motivasi yang benar akan membuat saudara dengan sukacita melakukan disiplin rohani. Dan disiplin rohani akan membuat relasi kita dengan Tuhan jadi semakin erat. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat 10 disiplin rohani utama dalam iman Kristiani yang saudara bisa lihat di layar satu persatu. Dan setiap saudara bisa mempraktekannya dan merasakan manfaatnya. 10 disiplin rohani ini juga akan dirangkai dalam sebuah pola yang teratur sehingga memudahkan kita mempraktekannya. Dan 10 disiplin rohani ini akan kita sebut dengan nama rule of life atau aturan kehidupan. Rule of life ini dilakukan secara pribadi, tetapi perjalanan rohani kita tidak pernah dimaksudkan untuk dilakukan seorang diri. Akan lebih mudah melatih dan mempraktekkan disiplin rohani yang baru dalam sebuah komunitas. Dan ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Sekarang kita akan melihat disiplin rohani yang pertama, yaitu solitude. Apa itu solitude? Solitude adalah tindakan untuk menyendiri secara sengaja. Tidak bicara, tidak mengerjakan apapun. Hanya diam di hadirat Tuhan untuk waktu tertentu supaya dapat merasakan keadaan dirinya sendiri dengan jujur tanpa ada rasa malu atau tertuduh. Dengan solitude kita menarik diri dari semua aktivitas kita dan beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Menikmati hubungan yang intim hanya berdua kita dengan Tuhan. Apa gunanya solitude? Dengan solitude kita dapat mendengarkan suara Tuhan yang melampaui kata-kata. Kita juga dapat mengungkapkan semua isi hati kita kepada Tuhan tanpa kata-kata. Tuhan Yesus pun meluangkan banyak waktu mencari tempat yang sunyi
berdua dengan bapaknya tanpa diganggu oleh siapapun. Kadang pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Kadang dia menyuruh murid-muridnya pergi supaya dia bisa berdua dengan bapaknya. Kadang semalam-malaman dia berdua dengan bapaknya. Solitude memberikan waktu istirahat bukan hanya untuk tubuh kita, tapi khususnya kepada jiwa kita untuk menikmati ketenangan bersama dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan saja jiwa kita bisa merasa tenang, lepas dari semua beban kerja dan tanggung jawab untuk memperoleh kesegaran dalam jiwa kita. Itulah sebabnya kita perlu memberitahu keluarga kita. Kita perlu mematikan HP kita sehingga waktu solitude kita bisa benar-benar menikmatinya dengan maksimal. Solitude memang tidak membuat masalah-masalah kita selesai, tidak. Tapi melalui solitude kita bisa menghadapi setiap masalah dengan ketenangan, dengan kesegaran jiwa, tidak merasa sendirian. Seperti yang ditulis di Keluaran 14 ayat yang ke-13 sampai 14. Demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Solitude memberi jalan bagi Allah untuk melakukan intervensi dan mengerjakan apa yang hanya Dia saja yang dapat melakukannya. Apa kesulitan melakukan solitude? Kesulitan utama adalah bagaimana cara kita mengarahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Tidak memikirkan hal-hal lain. Biasanya kita hanya bertahan 2-3 menit, lalu pikiran kita mulai mengembara kemana-mana. Tetapi dengan kerinduan yang kuat, hal ini bisa diatasi. Jadi apa itu solitude? Solitude adalah tindakan untuk menyendiri secara sengaja, tidak bicara, tidak mengerjakan apapun, hanya diam, menikmati keintiman dengan Tuhan untuk jangka waktu tertentu. Disiplin rohani yang kedua disebut dengan nama Lectio Divina atau pembacaan suci. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kan seharusnya dibaca, betul? Lalu kenapa sebagian besar orang percaya tidak suka membaca Alkitab? Ada banyak jawaban, tapi intinya mereka tidak mendapatkan manfaat dari pembacaan firman Tuhan tersebut. Kalaupun mendapatkan manfaat, hanya untuk menambah pengetahuan semata-mata. Mereka tidak berjumpa dengan Tuhan di dalam pembacaan Alkitab. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam pembacaan Alkitab? Jawabnya adalah dengan Lectio Divina. Lectio Divina memungkinkan Allah menjumpai kita ketika kita membaca Alkitab. Dan Lectio Divina memberikan kesempatan untuk kita meresponi inisiatif Allah tersebut. Lectio Divina adalah suatu pendekatan kepada Alkitab yang sangat efektif untuk menolong kita mendengar firman Tuhan yang diucapkan kepada kita pada saat itu, atau disebut rema. Sehingga Alkitab akan sungguh-sungguh bersifat hidup dan berkuasa, sehingga mampu mengakibatkan transformasi rohani dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya waktu teduh sebelum pembacaan Alkitab, seperti selalu saudara lihat di dalam ibadah harian, sangatlah penting. Dengan waktu teduh sebelum membaca Alkitab, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima apa saja yang Tuhan mau sampaikan. Pembacaan Alkitab tidak dilakukan terburu-buru untuk mengejar target. Tetapi pembacaan Alkitab dilakukan secara perlahan-lahan. 6-8 ayat dibaca hati-hati dan diulang paling tidak 4 kali. Supaya apa?
supaya kita bisa menangkap maksud Tuhan di dalam firman-Nya. Berikan perhatian khusus pada kata-kata yang memberi kesan kuat atau menonjol atau mendalam untuk kita. Dan sesudah itu kita kembali melakukan waktu teduh sebagai respon positif kita terhadap apapun yang kita dengar, yang kita baca. Walaupun kadang-kadang kita belum mengerti maksud Tuhan tersebut dan belum tahu apa alasan Tuhan bicara seperti itu kepada kita. Penggunaan dari Lectio Divina umumnya diperuntukkan bagi disiplin pribadi. Sekarang kita melihat disiplin rohani yang ketiga, doa. Doa bukan hal yang baru, tetapi masalah yang sesungguhnya dengan doa adalah karena kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Orang Kristen yang sudah cukup lama mengikuti Kristus akan menyadari bahwa dirinya barulah seorang pemula di dalam hal pemahaman tentang doa. Hanya orang Kristen yang masih baru yang berpikir bahwa dirinya sudah mengetahui bagaimana seharusnya orang berdoa. Itulah sebabnya pertemuan-pertemuan doa sedikit sekali diminati oleh banyak orang percaya. Menurunnya kehidupan doa kita menunjukkan suatu undangan untuk kita supaya masuk ke level keakraban dengan Allah yang lebih mendalam. Yaitu dari komunikasi yang tadinya tergantung dari kata-kata kepada persekutuan yang melampaui kata-kata. Manusia pada dasarnya merindukan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi di sisi lain takut untuk semakin akrab dengan Tuhan. Karena keakraban dengan Tuhan menuntut kita untuk memberikan hidup 100%. Karena Allah adalah Allah yang pencemburu. Apa akibatnya? Sebagai akibat orang lebih suka berbicara dan membaca tentang doa namun tidak benar-benar berdoa. Doa yang benar adalah doa yang membuat kita intim dengan Tuhan. Melampaui kata-kata, bukan tentang teknik berdoa. Keakraban ini sama seperti dua orang kekasih yang duduk bersama dalam keheningan dan menikmati saat-saat kebersamaan mereka. Sejuta rasanya. Doa semacam ini akan terasa memuaskan karena kita bisa mengenal Allah lewat pengalaman. Bukan hanya pengetahuan semata. Doa yang melampaui kata-kata adalah doa di mana kita datang kepadanya tanpa membawa agenda, namun dengan tangan dan hati yang kosong, siap menerima dan diisi apa saja yang Tuhan berikan. Jadi kita tidak bingung memikirkan kata-kata apa yang hendak kita sampaikan. Tidak sibuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan apa yang akan kita minta kepada Tuhan. Dan hanya Roh Kuduslah yang sanggup menyampaikan semuanya dengan sempurna melalui keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan doa ini kita sebut dengan nama doa nafas. Yang bisa disampaikan juga bersama-sama dengan bahasa roh. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Doa nafas adalah kata-kata yang muncul ketika kita sedang menikmati keheningan bersama Tuhan. Sederhana dan bersifat pengulangan tetapi penuh makna, kaya dengan isi. Keren kan? Saya ulangi, sederhana, bersifat pengulangan, penuh makna, dan kaya dengan isi. Contohnya, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Atau, Tuhan, kasihanilah aku. Have mercy on me, Lord. Atau, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sumber kata-kata ini bukan dari pikiran kita, melainkan dari dalam hati, seirama dengan nafas kita.
Makanya disebut doa nafas. Dan karena singkat dan diulang-ulang, sederhana, tidak ada alasan orang untuk tidak bisa berdoa. Tapi perlu diingat bahwa doa nafas bukan mantra. Doa nafas menolong kita ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Dan membawa kita untuk kembali berkonsentrasi untuk berdoa ketika pikiran kita mulai mengembara. Doa nafas tidak menggantikan cara berdoa lainnya, namun mendukung kehidupan doa kita. Dan doa nafas memungkinkan kita untuk berdoa tanpa henti. Baik, hari ini kita telah belajar 3 disiplin rohani yang saya sampaikan dengan sesederhana mungkin. Supaya kita bisa dapat segera melakukannya dan menikmati pertumbuhan serta perubahan hidup menjadi semakin seperti Kristus. Yang pertama tadi adalah solitude, menyendiri, menarik diri dari semua aktivitas untuk beristirahat, menikmati hadirat Tuhan supaya jiwa kita segar kembali. Yang kedua, Lectio Divina, suatu pendekatan kepada Alkitab yang sangat efektif untuk menolong kita mendengar firman Tuhan yang diucapkan kepada kita pada saat itu atau rema. Sehingga Alkitab akan sungguh-sungguh bersifat hidup dan berkuasa sehingga mampu mengakibatkan transformasi rohani terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, doa nafas. Doa yang membuat kita intim dengan Tuhan melampaui kata-kata. Sederhana, bersifat pengulangan, penuh makna, dan kaya dengan isi. Saya berharap saudara bisa mencoba mempraktekannya dan minggu depan kita akan lanjutkan bersama-sama dengan 7 disiplin rohani lainnya yang pasti akan membuat kehidupan kerohanian kita semakin bergairah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang membimbing kami, memberitahu kami hal-hal yang harus kami lakukan supaya kami semakin hari bisa menjadi semakin seperti Kristus. Tolong kami untuk mempraktekannya bukan sekali-kali tapi terus-menerus sepanjang umur hidup kami. Supaya hidup kami betul-betul bisa menjadi garam dan terang, contoh dan teladan buat banyak orang. Berdoa buat setiap orang yang mendengarkan program ini, Tuhan memberikan pertumbuhan rohani yang sehat kepada mereka supaya mereka semua bertumbuh dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi di dalam ibadah online minggu depan.